Oleh Bang Komarudin juga Bu Irma. Pertanyaannya, selamat siang, kami ingin bertanya apa pandangan pengacara Kamarudin Simanjuntak tentang tragedi pembantaian 6 orang di KM 50. Jadi saya pilih yang itu aja lah. Berat, tantangan berat. Nanti habis ini. Satu dong sekalian. Sebentar. Instruksi dulu. Terkait pertanyaan itu ya. Polisi itu fungsi dan perannya itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bukan untuk membinasakan. Jadi kalau ada misalnya dugaan kejahatan dilakukan oleh seseorang, katakanlah diduga sebagai tersangka, maka polisi wajib membawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi itu berwenang melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Setelah ditangkap 1 kali 24 jam, ternyata misalnya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia boleh ditahan. Katakanlah 20 hari, perpanjang 40 hari. Tergantung kasusnya apa, tetapi bukan untuk membunuh, karena polisi bukan untuk membunuh. Jadi kalau misalnya seperti tragedi KM 50, seharusnya polisi itu melumpuhkan aja, kecuali misalnya kalau nyawanya betul-betul terancam, ya pilihannya memang harus menyelamatkan diri. Nah, itu kaitannya dengan pasal 48, pasal 49. Overmah dan atau noduin dan begitu. Tetapi kalau orang yang misalnya sudah menyerah tapi masih dibunuh juga, itu kejahatan. Dan selain kejahatan juga pelanggaran HAM. Jadi kira-kira bagaimana pembuktian? Misalnya, apakah orang itu sudah menyerah tapi masih dibunuh? Nah, kalau begitu ada buktinya, silakan diproses. Disiksa lagi. Masalahnya CCTV-nya juga rusak ini, Pak. Indonesia, buktinya susah. Indonesia setelah meratifikasi undang-undang anti penyiksaan, tidak boleh lagi menyiksa orang. Jadi kalau ada aparatur menyiksa, maka silakan diproses. Tidak boleh. Tergantung daripada buktinya. Buktinya apa? Kalau kita bicara bukti kan minimal 2 orang saksi, ditambah dengan katakanlah misalnya di surat itu dengan adanya undang-undang ITE sudah bisa berupa rekaman elektronik, misalnya foto, video, SMS, WA dan sebagainya. Kemudian pendapat ahli itu juga merupakan suatu bukti. Kemudian petunjuk persesuaian antara keterangan saksi, minimal 2 orangnya, lebih bagus lagi lebih banyak. Kemudian surat atau akta atau rekam elektronik. Kemudian keterangan daripada pelaku, dalam hal ini tersangka, misalnya aparatur polisi yang menghabisi nyawanya. Jadi kita harus menolak kalau polisi apa-apa membinasakan, tak boleh. Yang boleh itu melumpuhkan. Jadi kalau jangan sampai misalnya ada polisi sudah ditembak mati, baru dicap ini stempelnya, ditempeli dada, ditempeli di tangannya supaya kesannya berandalan, kan begitu. Ada juga begitu. Jadi tadinya waktu dia sehat-sehat, nggak ada stempel di bodinya atau tato istilahnya ya. Tapi begitu dibunuh dia, supaya kesannya itu orang berandalan, ditatoin. Ada juga begitu. Jadi itu tidak boleh. Karena fungsi polisi bukan untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan pelaku dugaan kejahatan, kecuali sangat terpaksa dia harus lakukan itu untuk selamatkan dirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mungkin satu penanya saja ya. Satu. Hardi yang mana, Hardi? Dipilih satu aja. Oh, Babe Aldo ya, silakan Babe Aldo. Kasih. Sambil bertanya nanti saya jelaskan kenapa kita harus menyelamatkan polisi dari tangan mafia. Jadi ada mafia illegal logging. Dia lari ke Singapura atau Malaysia. Supaya dia bisa pulang, dia mempekerjakan, ini bukan Kapolri yang sekarang, Kapolri yang sebelumnya, dia mempekerjakan istri Kapolri di perusahaan mafia ini. Namanya komisaris on board jabatannya. Ini saya dapat dari intelijen saya, Angkatan
dari salah satu angkatan, dia kirim ke saya fotonya. Jadi bayangkan mafia bisa mempekerjakan istri Kapolri. Itu terjadi di Kalimantan Tengah. Sehingga dia bisa pulang dan mereka menjadi penguasa Kalimantan Tengah sekarang. Yang lebih ajaib lagi, dia bisa mengumpulkan seluruh Kapolda di kebun-kebunnya. Jadi ada kebunnya, diundang seluruh Kapolda, datang Kapolri, datang pula Presiden meresmikan itu. Bayangkan. Itu sebabnya saya bilang harus rebut polisi dari tangan mafia. Lalu mafia ini menerbitkan satu lembar kertas fotokopi. Kertas fotokopi bukan asli. Fotokopi ini tidak ada aslinya. Namanya SK Gubernur. Dengan kertas fotokopi yang tidak aslinya ini mengalahkan puluhan sertifikat hak milik. Dia ambil tanah rakyat 10 hektar di tengah kota dengan menggunakan fotokopi ini. Lalu saya membela masyarakat ini, masyarakat orang susah di sana. Pelakunya ini salah satunya Bupati Pangkalan Bun, masih kakak daripada yang saya sebut tadi. Perempuan ini dan teman-temannya dikawal oleh polisi, dikawal oleh Satpol PP dan yang lain-lainnya. Saya lapor ke polisi, bagaimana nih sertifikat asli produksi BPN bisa dikalahkan oleh fotokopi. Maka seluruh Kalimantan diperiksa polisi, terus diminta keterangan. Dari satu lembar menjadi 2 koper sekarang berkasnya. Pokoknya setiap kali saya bersurat, diperiksa sana, periksa sini. Entah RT lah diperiksa, entah lurah lah, entah apa, camat, semua diperiksa yang ada hubungannya. Pokoknya sudah 4-5 tahun terus polisi memeriksa, entah buat apa itu diperiksa, nggak ada hubungannya pula. Padahal sudah digeledah kantor BPN maupun kantor Gubernur, tak ada tersimpan data yang fotokopi ini. Harusnya sih, ini sudah gelar di beberapa meja kabar reskrim, sudah berganti-ganti kabar berganti-ganti di Kibiru, tidak tuntas-tuntas. Tetapi saya nggak tahu nih apa ini karena atau tidak. Salah satu orang yang membuat perkara ini Balilut, dan saya mendapat laporan intelijen dia menerima uang daripada terlapor ini. Dia sekarang sudah dikurung. Salah satu di antara yang ada di Paminal itu. Saya tidak tahu itu karma atau tidak, karena itu urusan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus rebut Polri daripada mafia. Luar biasa mafia ini menguasai negara kita ini. Kalau saya mengajak, ayo dong, inilah momen yang tepat, rebut polisi, kita jadikan polisi yang berlayak. Bulan lalu saya kirim surat ke 60 lembaga negara. Saya ada buktinya. Presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua MPR, ketua KPK, Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabar Reskrim Polri, semua 60 surat lembaga saya surat. Tidak ada yang berani menjawab. Inti suratnya adalah saya tanya kepada Presiden, apakah Indonesia ini masih negara hukum atau sudah berubah menjadi negara kekuasaan politik? Tak ada yang berani jawab. Karena kenapa? Percuma kami melaporkan orang itu tapi tak jalan. Daripada kami habis energi, tolong rubah konstitusi, saya bilang. Setiap orang sama di hadapan hukum kecuali penguasa politik. Daripada kita capek melapor toh. Lalu karena saya suratnya begitu, Kapolri bulan Juni kemarin langsung bikin TR rahasia ke Irwasum Polri. Irwasum Polri bikin TR rahasia ke Karwasidik. Gelar katanya. Setelah digelar selesai, gak ada apa-apa. Cuma gelar aja. Digelar satu jenderal BJP dengan jenderal polisi hadir dan 14 kombes. Udah. Gak ada apa-apanya lagi. Lalu yang paling hebatnya lagi, seorang menteri menerima gratifikasi atas tanahnya juga di bulan Februari. Maka saya buru dia tiap hari, saya surati terus. Akhirnya diganti juga pada bulan Juni kemarin. Gak usah saya sebutkan namanya, pasti sudah tahu siapa. Gratifikasinya helikopter. Jadi betapa mafia itu memperlakukan lembaga-lembaga negara kita dan pejabat-pejabat lembaga negara itu di bawah kekuasaannya.
Nah inilah momen yang tepat. Ayo dong kita rebut lembaga-lembaga negara ini dari kekuasaan mafia. Terima kasih. Baik, silakan Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Ini minta maaf, kami jadi civil society juga seperti Bu Irma. Ya mestinya waktunya panjangin dikit dong. Ini masalah bangsa gitu. Jangan diburu-buru kita ngomong akhirnya kayak nge-rap gitu. Ya, jadi saya mau menyampaikan begini. Permasalahan bangsa ini adalah akumulasi dari permasalahan yang udah beberapa tahun lalu dan tadi udah dibongkar semua. Langsung pertanyaan. Iya. Sebentar Mbak Rama, jangan begitu. Ini buat rakyat. Ya, artinya kami sebetulnya rakyat ini udah bosan sama retorika diskusi ruang ber-AC. Setuju. Ya, jadi pimpin kami. Kalian adalah orang-orang hebat di sini. Kalian adalah orang-orang yang nggak cuma bisa bicara. Rakyat ini udah rindu sama keadilan. Dan ini adalah momentum. Brigadir Joshua adalah pahlawan. Kemarin 6 orang meninggal. Kita nggak bisa begini. Dengan meninggalnya Brigadir Joshua, ini momentum persatuan umat beragama di Indonesia. Kita sama-sama lawan mafia hukum. Jadi yang saya minta, saya mohon. Iya, sabar. Bingung saya. Iya, sabar. Iya, sabar. Yang saya minta dari tokoh-tokoh hebat yang ada di depan. Iya, ada juga di belakang. Kami sudah bersuara ini sampai ke DPD juga. Sudah sampai ke DPR. Mereka semuanya nggak bisa kami percaya. Orang DPR itu ngomong garam itu asin, kami nggak percaya. Sekarang Jenderal Sambo itu ditunjukin dia ada di tahanan, dipakein baju tahanan, kami masih nggak percaya. Yang kami percaya adalah sekarang tokoh-tokoh di depan ini bikin satu gerakan dan kami rakyat akan ikut bersama kalian. Mudah-mudahan Pak Kamarudin. Ini sudah bukan saatnya lagi saya Islam, saya Kristen. Bukan, sekarang saya Indonesia. Bukan lagi turunan Batak, bukan lagi turunan Jawa, bukan Arab, bukan Cina. Kita Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Tolong Pak, tolong pimpin rakyat sekarang. Kami tidak percaya pejabat-pejabat yang ada. Makasih Mbak Rahma. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Udah. Saya nggak dikasih. Saya jawab ya. Jadi benar. Kamarudin jadikan ketua Kompolnas. Masih selesaikan dulu saya. Kalau ini saya pulang aja. Gitu. Pak Kamarudin, mungkin singkat kan? Sebenarnya. Ini masih ada satu pembicara lagi ya, Bang Andi. Mungkin saya jawab dulu ya. Jadi begini. Memang kita selama ini diprovokasi. Pulang aja. Diprovokasinya begini. Aku Pancasila, kamu apa? Kamu kilapa katanya. Saya Pancasila Pak. Jadi kata-kata itu memprovokasi. Bang, ini kenapa Seolah-olah Bang Marwan? hanya orang tertentu yang Pancasila, yang lainnya bukan. Nah kalau nggak saya pulang aja. nggak Tetapi masalah. antara pikiran, perkataan, dan tindakan Iya, berbeda. ngapain dulu kayak gitu jadi? Contoh misalnya, Abang bilang aja. ada kayak gini. pembangunan LRT di daerah Bekasi, Jakarta. Ngapain? Sabar. Ada terdengar Ngapain? narasi yang menyatakan bukan saja ganti rugi tapi ganti untung. Tetapi saya mau katakan di musim pandemi kemarin di seluruh dunia mengatakan stay at home, tinggallah di rumah, jangan keluar rumah, kan begitu supaya selamat. Tetapi rumah rakyat, rumah-rumah orang Sunda, orang Jawa yang susah-susah itu digusur di musim pandemi sehingga mereka menjadi tidak punya rumah dan pakai tenda-tenda di pinggir jalan. Mereka sudah mencium dan sujud di kaki orang-orang hebat tertentu. Tak ada ganti rugi. Tapi karena datang ke saya minta tolong, maka saya biayai semua perkaranya. Jadi saya sudah biayai ratusan perkara pro bono pro deo. Saya lagi menguji apakah Indonesia betul negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Apakah betul Sabar Bang, sebentar lagi. setiap Bilang warga aja, negara udah. bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum Fair dan kayak gitu, pemerintahan sesuai pasal 27 Undang-Undang 45. Maka saya biayai dari perkara ini. Mungkin di Indonesia satu-satunya yang menggugat presiden dan menteri-menteri 7 kali dalam 1 tahun itu mungkin saya. Tapi saya nggak bilang-bilang, saya gugat mereka dan saya biayai perkaranya. Ada yang sudah menang, ada lagi kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Tetapi ajaibnya di sini marak apa namanya itu pemalsuan. Ada
peraturan diciptakan Pak Harto dulu, katakanlah misalnya kalau saya bikin perbandingannya misalnya SK ini dibuat misalnya di kebun kacang oleh Pak Harto, tetapi dibikin oleh rezim yang sekarang untuk mengambil tanah di Cikini, dan itu rakyat diintimidasi dengan aparatur, pakai senjata laras panjang semua, sehingga orang ini ketakutan dan tidak ada yang berani membela. Nah ini yang saya bela sekarang. Jadi oleh karena itu jangan mau diprovokasi, kita harus kompak. Baik, terima Jangan kasih. mau diprovokasi. Kita harus kompak dan kita harus buktikan bahwa negara kita negara hukum. Baik, terima kasih. Ini masih ada satu pembicara lagi, sementara waktunya sudah hampir habis, jadi terbatas waktunya, mohon maaf. Terima kasih, ini sekali lagi kita ucapkan kepada Jadi saya sekaligus mohon izin karena saya masih ada rapat jam 5. Saya mohon izin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya, Tuhan memberkati. ya udah gitu. Baik. Ketua Kompolnas. Tepuk tangan untuk Bang Kamarudin. Bu Irma tunggu dulu dong Bu.